Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika dengan nomor NPM 240671250001. Baik, di sini saya akan menjelaskan etika bermedia. Apa sih etika bermedia? Etika bermedia merupakan sekumpulan nilai norma dan prinsip moral yang mengatur cara individu berinteraksi dan menggunakan berbagai jenis media, baik yang bersifat cetak, elektronik, digital maupun sosial. Di zaman digital saat ini, media telah menjadi lebih dari sekedar alat komunitas. Ia juga merupakan ruang publik di mana kita dapat mengungkapkan pendapat, mencari informasi, dan bahkan membentuk pandangan. Namun, kemudahan ini datang dengan tanggung jawab besar. Tanpa adanya etika, media dapat berfungsi sebagai saluran penyebaran kebencian, berita palsu, dan konflik sosial. Media ada untuk memastikan bahwa setiap orang menggunakan media dengan cara yang bermartabat, adil, dan menghargai hak orang lain. Latar belakang etika bermedia. Perkembangan media dan tantangannya. Dahulu, media menjadi dikelola oleh organisasi besar seperti koran, radio, dan televisi. Informasi selama itu ditelaah oleh editor, diperiksa kebenarannya, dan disampaikan secara profesional. Namun sekarang setiap individu bisa menjadi media melalui platform media sosial, blog, dan atau channel YouTube. Transformasi ini menghadirkan dua sisi. Di satu sisi, akses informasi menjadi lebih demokratis. Namun di sisi lain terdapat tantangan signifikan. Yang pertama, sesiapapun dapat membagikan informasi, baik yang benar maupun yang keliru. Yang kedua, ada privasi lebih rentan untuk ditebus. Yang ketiga, ujaran kebencian serta polarisasi semakin sering terjadi. Yang keempat, ada banyak individu tidak menyadari bahwa setiap konten yang diunggah memiliki efek sosial. Inilah sebabnya mengapa etika bermedia kini sangat penting. Prinsip-prinsip etika bermedia. Yang pertama ada kejujuran. Sampaikan informasi secara akurat. Hindari manipulasi atau kebohongan. Yang kedua ada tanggung jawab. Pertimbangkan konsekuensi dari setiap konten yang kita buat atau disebar. Yang ketiga ada sopan santun. Gunakan bahasa yang baik, hindari penghinaan, ejekan, atau provokasi. Yang keempat ada privasi. Hormati data pribadi orang lain, jangan sebar tanpa izin. Yang kelima ada keadilan. Jangan menyudutkan kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, suku, atau gender. Yang enam, kritis. Jangan percaya begitu saja. Selalu verifikasi fakta sebelum membagikan berita. Yang ketujuh, menghargai hak cipta. Sebutkan sumber jika mengutip atau menggunakan karya orang lain. Contoh penerapan etika bermedia. Yang pertama, di media sosial. Di media sosial, menerima berita mengenai bencana, lalu memeriksa sumber resmi seperti BMKG sebelum membagikannya. Yang kedua ada
tidak membagikan video viral yang mempermalukan individu karena dapat melanggar privasi. Kemudian ada merespon komentar dengan argumen yang baik, bukan yang emosional. Kemudian ada di media televisi. Di media televisi ini diskusi yang seimbang tanpa menyerang pribadi narasumber. Kemudian ada program berita menyampaikan fakta tanpa menyisipkan opini pribadi yang berpotensi memicu konflik. Kemudian ada di media cetak. Penulisan artikel mencantumkan sumber data dan tidak menjiplak tulisan orang lain. Kemudian ada koran tidak menampilkan gambar korban kekerasan dengan cara yang vulgar untuk menghormati keluarga. Kemudian di media audio, podcaster menyampaikan pendapat dengan dasar yang jelas dan tidak menyebarkan kebencian. Kemudian ada penyiaran radio memastikan bahasa tetap sopan dan tidak menyinggung kelompok tertentu. Kemudian ada tantangan etika bermedia di era digital. Yang pertama ada anonimitas. Banyak orang yang merasa bebas untuk berbicara secara kasar karena identitasnya tidak diketahui. Yang kedua ada filter bahwa algoritma hanya menampilkan konten yang kita suka, membuat kita terjebak dalam perspektif tertentu. Yang ketiga ada deepfake dan manipulasi visual. Teknologi dapat menghasilkan konten palsu yang sulit dibedakan dari kenyataan. Yang keempat ada kecepatan viral. Konten menyebar sangat cepat sehingga dampaknya sulit untuk dikendalikan. Maka etika bermedia perlu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ada juga dampak positif etika bermedia. Yang pertama, meningkatkan mutu komunikasi publik. Yang kedua, mengembangkan budaya literasi media yang positif. Yang ketiga, membangun rasa saling percaya di antara pengguna media. Yang keempat, ada memelihara harmoni sosial dan keragaman. Yang kelima, mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab. Selain itu, ada juga dampak negatifnya. Pertama, ada penyebaran berita palsu dan informasi yang keliru. Dapat menyebabkan kepanikan, kebingungan, bahkan pertikaian sosial. Yang kedua, ada perundungan siber dan kekerasan verbal. Komentar yang menyakitkan dapat merusak kesehatan mental seseorang, khususnya remaja. Ketiga, ada pelanggaran hak privasi. Menyebarkan informasi pribadi tanpa izin dapat merugikan reputasi dan membahayakan hubungan sosial. Kemudian ada pemecahan dan konflik sosial. Media yang tidak etis dapat memperdalam pemecahan dan memicu kebencian. Kemudian ada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap media. Masyarakat menjadi apatis dan meragukan informasi yang ada. Kesimpulannya adalah etika dalam bermedia merupakan dasar yang sangat penting untuk membangun masyarakat digital yang sehat dan beradab. Etika ini mengajarkan kita untuk menyampaikan informasi secara jujur, menghargai hak orang lain, dan berkomunikasi dengan baik. Di tengah derasnya aliran informasi dan teknologi, kita perlu tidak hanya pintar secara digital, tetapi juga memiliki etika digital. Setiap posting, komentar, dan konten yang kita bagikan mencerminkan identitas kita serta nilai-nilai yang kita anut.
Dengan mengedepankan etika dalam bermedia, kita dapat mencegah pertikaian, menjaga kepercayaan publik, dan menciptakan lingkungan komunikasi yang positif. Mari jadikan etika bermedia sebagai bagian dari rutinitas kita sehari-hari, sehingga media bisa menjadi sarana penyatu bukan pengacau. Karena pada akhirnya media bukan sekadar soal teknologi, tetapi lebih kepada tentang manusia. Dan manusia yang menjunjung tinggi etika akan selalu memberikan dampak positif, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.